basmalah yang menyambungkan pada daya belas kasih Tuhan itu akan tersimpan dalam air. Dan ketika kita minum, akan mempengaruhi 80% unsur air di dalam diri kita. Dan itu akan memperkuat hubungan kita dengan Allah dalam koridor belas kasih Allah kepada hambanya. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai dan sejahtera. Kali ini saya akan mencoba mengangkat satu topik pembahasan, yaitu tentang air. Berbicara tentang air ini, ada beberapa sejarah besar tertulis. Salah satunya adalah sejarah tentang istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibu Siti Hajar, bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, berhasil menuliskan cerita sejarah tentang air Zam-Zam. Selanjutnya, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika berperang melawan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam berhasil membelah laut dan akhirnya Fir'aun tenggelam dan terkalahkan. Ada juga cerita mitos tentang Nabi Khidir ibnu Malkan alaihissalam. Konon ceritanya berhasil meminum air keabadian dan akhirnya Nabi Khidir ini menjadi abadi hidupnya. Ceritanya kayak gitu. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam cerita-cerita pewayangan pun ada yang menceritakan tentang air kehidupan yang terkenal dengan cerita Dewa Ruci, cerita tentang Bima Suci. Di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan nenek moyang kita, ada juga cerita-cerita yang berhubungan dengan air ini. Zaman dulu, kalau ada orang punya hajat tertentu, bilkhusus hajat besar, contohnya pengen jadi dukuh, pengen jadi lurah, pengen jadi demang, bupati, nenek moyang kita dulu melakukan tirakat, yaitu dengan kungkum atau berendam di dalam air. Dan konon ceritanya banyak orang yang berhasil karena tirakatnya itu. Ada juga yang sampai sekarang pun masih ada, yaitu terapi air. Ini digunakan bagi orang-orang yang terkena depresi, stres, atau guncangan jiwa. Terapinya adalah disentor air di ubun-ubunnya setiap jam 12 malam. Dikucur air di ubun-ubun. Dan itu banyak sekali yang berhasil sembuh dari penyakit depresinya, stresnya, atau guncangan jiwanya. Dan kalau kita lihat di pengajian-pengajian akbar, ada sebagian golongan masyarakat tertentu ketika melakukan pengajian besar itu di depan ulama atau kiai yang memberikan mau'izah hasanah di pengajian tersebut, ada air di depan kiai atau ulama tersebut. Air itu dibawa oleh peserta-peserta pengajian. Mungkin masih sekarang ini masih ada budaya kayak gitu. Dan ada juga yang berhubungan dengan air ini, ada banyak sekali orang memberi doa kepada seseorang, mungkin doa kesembuhan atau doa hajat tertentu, itu pirantinya adalah air, ditiupkan ke air, kemudian doa itu diminum.
dimasukkan ke air, kemudian energi doanya itu diminum. Itu banyak terjadi. Saya tidak akan membahas tentang ini musyrik atau bukan, bid'ah atau bukan, tapi secara fakta semuanya itu terjadi dan ada di sekitar kita. Inti pembahasan yang mau kita angkat kali ini adalah ada rahasia apa di balik unsur yang namanya air ini. Banyak para ahli supranatural dan para praktisi spiritual yang meyakini dengan satu pemahaman bahwa di balik unsur air itu terkandung satu daya kekuatan yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan. Daya apa itu? Kekuatan apa itu? Salah satunya adalah di dalam air itu mengandung satu daya penetral yang kuat, daya pemurni yang kuat, katalis atau grounded yang kuat. Makanya diyakini bahwa air itu bisa meluruhkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita, atau mungkin energi-energi negatif yang ada di sekeliling kita yang mempengaruhi pribadi kita, jiwa kita. Makanya zaman dulu ketika mengalami satu tekanan hidup, beban hidup, dan akhirnya pikirannya kacau, hatinya nggak tenang, tidak nyaman, mereka melakukan satu tirakat yang namanya kungkum atau berendam, agar supaya energi-energi negatif di dalam dirinya itu bisa luruh oleh tirakat kungkum tersebut, terluruhkan oleh air yang ada di sekelilingnya. Makanya ketika energi negatif itu ternetralkan, termurnikan, muncullah satu keadaan jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu bisa menjadi satu kekuatan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup yang ada dan dihadapi saat itu. Keyakinan selanjutnya adalah dengan satu pemahaman bahwa air ini adalah unsur yang kuat di dalam mengikat energi positif, terutama adalah energi doa. Makanya zaman dulu ketika ingin meraih suatu hal yang besar, mereka berdoa sambil kungkum. Nah, doa-doa yang dipanjatkan itu akan tersimpan oleh air di sekeliling dia, kemudian akan mempengaruhi pribadi yang berdoa tersebut menjadi satu daya kekuatan yang lebih di dalam doanya. Karena apa? 80% tubuh kita itu adalah unsur air. Ketika kungkum, 80% tubuh kita dari air, kita berendam di air, dan kita memanjatkan doa, maka doa itu energinya akan tersimpan oleh air yang ada di dalam diri kita dan sekeliling kita, dan itu akan lebih mempercepat menembus pengkabulan doa, menembus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air itu adalah pengikat daya positif yang baik. Makanya juga zaman dulu, bahkan sampai sekarang, seorang ahli spiritual atau supranatural itu mendoakan orang, itu ditiupkan ke air, supaya doa itu tersimpan oleh energi air tersebut, kemudian diminumkan kepada orang yang didoakan. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi air itu mempunyai daya ikatan yang kuat
di dalam menyimpan energi-energi positif. Sebaliknya, itu pun juga akan menyimpan energi-energi negatif. Lah, kita orang Islam itu diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW agar kita selalu berdoa sebelum makan ataupun sebelum minum. Akan tetapi tidak kita pungkiri, sejujurnya justru kita ketika minum itu sering lupa berdoa. Kita sering berdoa ketika mau makan dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi ketika minum kita jarang berdoa. Bahkan bismillahirrahmanirrahim pun kadang kita lupa. Padahal ketika kita mau minum segelas air bening, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu energi lafaz basmalah yang menyambungkan pada daya belas kasih Tuhan itu akan tersimpan dalam air. Dan ketika kita minum akan mempengaruhi 80% unsur air di dalam diri kita. Dan itu akan memperkuat hubungan kita dengan Allah dalam koridor belas kasih Allah kepada hambanya. Makanya ada salah satu guru saya yang menasihati diri saya, jangan minum ketika engkau marah, jangan minum ketika engkau sedang benci, iri, dengki. Karena itu akan tersimpan oleh air yang kau minum dan akan masuk, dia akan mempengaruhi 80% air di dalam dirimu dan engkau akan menjadi sesuai dengan keadaan ketika engkau marah, benci, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Guru saya menasihatkan kepada saya, kalau engkau mau minum, duduk tenang, baca basmalah, kemudian baru engkau minum. Karena air yang engkau minum itu akan mempengaruhi 80% unsur air di dalam dirimu. Seperti itu, saudaraku, guru saya mengajari saya seperti itu. Dan saat itu saya sadar, iya ya, saya itu doa kalau pas makan aja, kalau pas minum itu sering lupa. Makanya alangkah baiknya kalau itu kita rubah kebiasaan kita. Kalau minum, duduk dulu, tenang, baca basmalah, atau mungkin berdoa, baru kita meminumnya. Seperti itu, saudaraku, sedikit atau sekelumit pembahasan tentang air ini. Dan walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.